Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novika Malia di acara bukan Cangsai tapi podcast. Lah bedanya apa? Kalau Cangsai yang kemarin itu adalah ngobrolnya pakai tema ya. Biasanya kan The World of Marriage Series tentang dunia pernikahan dan itu pasti ada temanya. Jadi kita nyari narasumber yang dia berkaitan dengan tema tersebut. Tapi kali ini yang podcast itu adalah ngobrol santai sampai bego tanpa tema. Dan saya ingin benar-benar memperkenalkan kepada Anda semua siapa narasumber saya ini. Dan saya berharap teman-teman juga bisa belajar dari dia, dari narasumber saya tentang kehidupan, tentang bagaimana dia berkehidupan ya. Karena apa? Karena kita menjadikan pengalaman itu adalah sebagai guru. Tapi bukan hanya pengalaman diri kita sendiri, tapi juga pengalaman orang lain. Dan saya berharap ini podcast pertama kali bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Dan satu kali lagi, saya ingin menawarkan kepada Anda semua, teman-teman yang menonton podcast ini dengan narasumber saya yang ingin bertanya, ya silahkan nanti bisa langsung berkomentar. Nanti kami akan bacakan. Walaupun dari kemarin beberapa pertanyaan sudah masuk ke WA saya dan juga kepada Messenger sudah menanyakan kepada narasumber saya karena narasumber saya ini begitu luar biasa, menemukannya juga kayak nyari harta karun ya, nyarinya susah banget dan untuk minta ngobrol juga agak susah. Karena apa? Karena mungkin di masyarakat Indonesia khususnya di Madura ini masih agak dianggap tabu ataupun salah ataupun aneh. Dan saya sebagai sebagai akademisi juga sebagai manusia biasa, saya ingin belajar kehidupan kepadanya. Karena kalau seandainya saya menjadi dia, mungkin saya tidak akan berdiri seperti ini. Dan saya tidak ingin berpanjang-panjang waktu, ngomongnya juga ini udah pada bosan ya sama saya. Saya panggil narasumber saya, bintang tamu saya, Kak Ocha Penelope. Monggo Kak. Halo Kak Ocha, cantik banget ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama ya ini nggak ketemu. Udah lama, udah berapa lama ya? 2000 pokoknya pas acara 2017 karena Kak Ocha dulu pernah kita undang untuk acara Koloman Budaya ya, betul. Civitas Koteka. Ya betul. Tapi kayaknya dulu tuh kecil banget Kak Ocha. Kenapa ini jadi tinggi? Kurang ngerti aku kalau masalah badan memang kayak udah kayak gini mungkin sudahlah agak gemuk dikit kayak kalau tinggi memang agak gemuk dikit. Jadi 2017 sampai sekarang berarti 4 tahun ya? Iya 4 tahun. 4 tahun lumayan. Tingginya berapa sih Kak? 172. Mampus gue. Saya kalau sama Kak Ocha nih jadi kayak insecure sebagai perempuan. Udah berat badan saya 70 ya. Tingginya ideal banget nih 175 berat badan. Tapi malah aku pengen gemuk loh. Ini 64. Tapi malah pengen nambah lagi nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu memang porsinya segini mungkin sudah ini. Iya ya. Tapi udah kemarin katanya udah jadi alumni sakit juga ya. Oh iya. Rasanya punya utang memang. Iya. Isoman berapa hari Kak? 15 hari aku nggak kerja, nggak keluar rumah, di dalam rumah saja 15 hari di dalam kamar. Udah. Dan gitu. Salon tutup. Ada bacaannya, tutup salon. Kayaknya ini kalau saya ngobrol-ngobrol masalah make up, masalah salon gitu kan. Ini sejak kapan sih Kak Ocha punya kecenderungan suka atau bakat dalam merias? Kalau memang dari salon, dari merias ya, itu udah suka dari kecil sih, gak bisa dibohongi lah. Sudah suka merias wajah, apalagi sudah sejak keluar dari lulus SMA ya kan. Lulus SMA. Ya lah malah tambah suka ngerias wajah sendiri, ya udahlah. Terusan sampai sekarang sampai buka salon jadi perias, bukan perias apa sih, cuma perias biasa aja kayak gitu, ya udah. Dari hobi jadi menghasilkan kayak itu aja. Tapi ini enggak sih Kak, pernah kursus enggak atau pernah ikut pelatihan? Kursus merias enggak. Kalau salon pernah kerja sama kursus, tapi kalau merias enggak, itu otodidak. Memang otodidak. Otodidaknya dari mana? Dari diri sendiri memang, dari awalnya ngerias wajah sendiri kayak gitu. Oh, suka ya? Ya, hobi ngerias wajah sendiri. Biasanya yang pernah Kakak rias dan itu agak sulit itu pernah? Pernah. Kenapa agak sulit Kak?
Biasanya anak kecil sih. Karena dia nggak bisa diem. Ya, nggak bisa diem. Kalau ibu-ibu dewasa itu masih bisa, walaupun sudah agak, maaf ya, udah agak tapi masih gitu. Bisa lah. Tapi kalau anak kecil, aduh, susahnya minta ampun. Apalagi nggak bisa diomongin lah kayak gitu. Udahlah, itu tersulit anak kecil. Pernah ngerias deg-degan nggak? Pernah. Siapa tuh? Ya adalah salah satu yang di Pamekasan, orang-orang penting lah kayak orang gitu. Penting. Ya, pernah. Itu didikan banget, tapi ternyata orangnya welcome, udah santai kayak gitu sampai selesai. Dan hasilnya semua? Dan hasilnya memuaskan. Alhamdulillah mereka suka dengan porsi mereka masing-masing kayak gitu. Betul. Kaca, ini kayaknya kursinya agak kesinian deh. Teman-teman nggak pernah lihat wajah cantiknya Kak Ocha nih. Semuanya teman-teman Kak Novi. Saya tuh memang lo agak insecure dari kemarin, semalam kita main TikTok, Kauca tinggi banget, saya jadi kayak kecil, padahal aku tuh keluarga paling tinggi loh. Beneran sih, saudara-saudaraku aku paling tinggi. Kauca saudara berapa? Ada 4. Ada 4. Ini semuanya ada di sini. Ada di sini? Ada di sini. Oh, ini sekalian salon sama rumah ya? Sama rumah, di samping. Kauca, aku nanya nih ya, karena kan tadi udah ngomong masalah make up. Sulit nggak sih jadi Kauca? Gimana ya, gampang sulit. Gampangnya apa, sulitnya gimana? Gampangnya ya sudah, kita pengen jadi begini ya sudah begini saja kayak gitu. Susahnya itu kan susah diterima awalnya sama keluarga kayak gitulah ya kan, sama keluarga, sama lingkungan, sudah kayak gitu awalnya, awal saja kayak gitu. Bisa nggak Kak Ocha ceritakan bagaimana proses akhirnya Kak Ocha menjadi transgender gitu? Dan bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga gitu. Seperti kalau keinginan ya kan, sudah dari dalam hati, itu sudah dari kecil. Mungkin orang di sekitar semuanya sudah pada tahu, bukan cuma keluarga, tapi semuanya, masyarakat sekitar, lingkungan warga itu semuanya memang sudah tahu kalau saya dari kecil memang seperti wanita ya. Seperti kan? Wanita. Okay. Bahkan di sekolah madrasah pun kalau ada imtihanan, pasti saya diminta untuk berjoget, bukan seperti perempuan. Ya, tapi kalau dandanan tetap cowok sih dulu ya kan, tetap cowok kayak gitu. Tapi untuk apa sih? Aku untuk pengen itu loh, apa? Tetap keinginan tetap jadi cewek kayak gitu, nggak bisa ya sudah. Jadi lulus sekolah 2006. Ocha lah salah satu alumni di SMA di Pamekasan ya. Di mana SMA? SMA Negeri 5. SMA Negeri 5. Oke, tahun berapa sih Kak? 2006. 2006 lulus. Ya, 2006 lulus. Iya. Dan rata-rata semua guru udah pada tahu. Tapi waktu itu masih penampilannya laki. Tapi karena dulu juga ada musim Korean ya kan, jadi rambut pun itu dulu berponi dan tidak ada guru. Mungkin kalau ada salah satu guru yang lihat gak ada yang berani motong karena mereka udah tahu ya. Jadi yang lain dipotong, saya rambut panjang berponi itu nggak dipotong mungkin karena tahu. Jadi 2006 Ocha kerja ya kan, kerja di kerja. Ya sudah lulus sekolah. Ocha itu kerja di sini di salah satu counter ya kan, yang ada di Pamekasan. Itu sekitar 1 tahunan deh, 1 tahunan. Tapi karena apa ya? Tapi masih belum seperti ini. Belum. Tapi sudah tahu semua. Yang punya counter sudah tahu semua. Ocha mandi pun sama karyawan yang lain, jangan pernah, maaf namaku ya, jangan pernah gangguin Fathor mandi kalau karena ya sudah tahu. Namanya Kak Ocha aslinya Fathor Rahman. Fathor Rahman. Ya. Jadi waktu di sana di counter, kenapa nggak boleh? Kenapa? Ganggu. Karena mereka apa ya? Apa sih namanya, juragan ya? Apa sih? Iya, udah tahu kalau aku ya udah tahu kalau mandinya lama, beda sama cowok-cowok lain kayak gitulah. Jadi ya udah tahu kayak gitu. Setelah 1 tahun kerja, mungkin karena memang nggak bisa, hati udah
gejolak, kayaknya aku nggak cocok nih di sini karena aku 1 tahun kerja di sana, aku sempat buka hasil dari uang kerjaku, gaji ya memang hasil dari kerjaku yang mungkin nggak seberapa ya, gajinya dulu 2006 nggak seberapa, tapi alhamdulillah aku bisa. Terus aku buka konter di sini, ada di sebelah, ternyata nggak cocok kayak gitu, nggak cocok. Akhirnya aku mutusin lah. Salah satu teman aku punya salon di sini, akhirnya aku datang, dia ngajak, bukan kerja tapi membantu kalau ada. Dan aku masih penampilan cowok tapi nggak maskulin, kemayu. Karena aku sudah pengen keluar dulu sementara, jadi aku keluar ke Surabaya, habis itu ke Bali, sudahlah. Jadi kayak gitu. Jadi perubahan penampilan Kak Ocha menjadi sekarang sebagai transgender itu sebagai perempuan ketika di Surabaya atau di Bali, Kak? Sudah jadi di Surabaya. Di pas Surabaya. Berangkat 2006 2007 akhir aku berangkat ke Surabaya kan. Ya sudah di Surabaya sudah ganti kayak gini. Kerja di salon juga sih. Oke. Lalu kemudian di Bali? Ya di Bali ya makin membuka ya. Makin teman-teman makin membuka diri. Lah setelah dari Bali tentu kan pulang ya ke Madura. Bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga, Kak? Tanggapan keluarga. Kalau dari ibu nggak kaget. Ibu nggak kaget? Nggak. Karena mungkin udah tahu ya. Bapak? Kalau bapak sudah dari SD udah nggak ada. Lain lagi ceritanya kalau ada bapak aku juga nggak ngerti ya kan. Tapi karena bapak sudah almarhum dari Ocha SD dan semua ibu yang biayain ya udah lah gitu. Lain lagi ceritanya kalau ada bapak aku juga nggak tahu kayak gimana. Tapi ibu alhamdulillah nerima sih. Nerima ya? Ya. Nggak jadi kaget. nggak ada istilah, kaget, nolak, nggak. Langsung dirangkul. Oh my god. Ada. Apa alasannya kalau boleh tahu? Pernah nggak Kak Ocha nanya kenapa ya ibu bisa nerima saya? Mungkin kan pasti ini nih ya, ibu kan seorang ibu atau bapak lah ya, ke anak tuh mesti ada harapan ya. Ada harapannya, nanti aku mau punya anak nih, nanti jadi ini gitu. Tiba-tiba jendreng gitu tuh, gimana tuh ibu? Tapi kalau Kak Novi tahu, kalau misalnya ada ibu di sini ya, pasti ibu cerita. Karena ibu pengen. Pasti kaget lah, ibu itu pengennya aku jadi artis. Ya, pengennya jadi artis. Kalau ada anak kesini pun tak tahu, Ocha ya tinggal ya wis lah, karena bila jadi artis juga dikenal banyak orang pasti gitu ngomongnya. Jadi teman-teman pasti ketawa, teman cewek, teman cowok pasti ketawa semuanya kayak gitu. Mungkin karena aku dari kecil suka nyanyi ya kan. Beda-beda mungkin dari anak-anak yang lain sekitar itu beda mungkin. Sudah suka nari, sempet ikut les tari juga dulu. Kalau dulu memang agak susah sih, tapi sudah ada, sudah ada, tapi memang agak beda kalau cowok, rata-rata cewek kalau sekarang kan sudah banyak kan. Tari cewek, cowok sudah banyak kayak gitu. Jadi wes sudah ibu nerima gitu, nerima aja. Saudara semuanya nerima, dari 4 saudara semuanya nerima. Cuma kakak cowok 4. Kak Ocha bersaudara 4. Iya, Yang pertama perempuan. Oke. Yang kedua terus cowok. Terus Ocha sendiri, terus sama adik cewek. Adik cewek. Terus yang nggak setuju yang cowok. Berarti cewek, cowok, cewek ya? Bukan nggak setuju, mungkin kaget aja. Gitu. Sedangkan dulu dari kecil kita masih ada musimnya laran, kita renang bareng. Mungkin bukan nggak setuju, belum nerima kayak gitu. Tapi itu pun cuma sebentar aja sih. Ocha yang renggang itu biasa. Dan juga di sini juga sih, tapi nggak renggang banget, mesti nggak bertegur sapa lah kayak gitu. Tapi kalau sekarang nggak mah itu cuma beberapa bulan aja kayak gitu. Udahlah. Jadi sekarang sudah nerima semua, bukan cuma keluarga, tapi warga. Ya itu yang penting. Warga juga menerima. Semua sudah tahu, biasanya dia manggil Ong dengan sebutan nama kecil aku. Oh, panggilannya Ong. Pak Ong, ya. Enggak apa-apa ya, Kang. Memang kecil dari sekarang sudah enggak. Semua rata dari ujung sini sampai ke sana kalau manggil semuanya Ocha. Teman-teman. Dan saya senang. Pasti senang lah. Mereka nerima kayak gitu. Di luar mereka ngomongin Ocha, di belakang aku nggak ngerti lah. Tapi semoga semuanya baik-baik saja, nggak ada ngomongin di luar ya. Iya. Tapi kenapa Kak Ocha? Saya minta tanggapannya Kak Ocha.
banyak orang-orang ya masyarakat itu selalu memandang negatif. Aku nggak tahu apa itu biasanya disebutnya banci atau bencong ya. Tapi kenapa masyarakat menganggapnya orang seperti Kak Ocha itu negatif ataupun satu yang apa ya, yang nggak benar gitu loh. Menurut Kak Ocha kenapa mereka berpikir begitu? Yang pertama mungkin mereka kurang tahu ya, kurang paham lah. Kurang paham apa itu, kenapa bisa jadi kayak gini ya kan, yang pertama. Jadi mereka mandangnya udah kok kayak gitu kan, mungkin kayak gitu beda karena mereka tahunya kan gender itu kan cowok sama cewek. Betul. Kan kayak gitu. Betul. Jadi mereka mandangnya kayak gitu. Yang kedua banyak faktor sih Kak ya. Yang kedua karena memang rata-rata banci itu kasar lah. Karena dari cowok kan, hasilnya kan dari cowok, mereka kasar, nggak bisa diganggu kayak gitu, nggak bisa diganggu. Ya sudah gitu aja. Yang ketiga karena memang kebanyakan masyarakat itu menilai banci itu nggak punya kerjaan kayak gitu. Sudah rata-rata sudah pasti ngomong apa sih jadi banci, memang punya uang kerja kayak gitu. Rata-rata begitu. Karena mereka tahu karena kan banci susah diterima sama masyarakat. Betul. Tapi buat yang udah tahu itu nggak seburu itulah banci kayak gitu. Iya. Gitu rata-rata begitu. Ada 3 faktor itu aja sih. Tapi sampai sekarang ada yang nyinyirin nggak sih? Nyinyirin kan sih sudah diterima nih sama masyarakat, udah biasa. Gitu. Kalau di sini nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Kalau kalau langsung itu nggak ada. Tapi nggak tahu juga kalau tadi Ocha bilang ya kan. Di dalam di belakang Ocha kayak apa, tapi saya rasa semoga enggak ya kalau di sini. Kalau di luar sih masih ada mah banyak. Bikin sakit hati mah ada. Apa yang bikin Kak Ocha sakit hati itu seperti apa Kak? Sudah tahu banci ya kan, sudah tahu maaf ya bencong lah istilahnya di Pamekasan yang pasti bencong kan gitu. Udah tahu bencong tapi masih dibilang bencong, itu yang bikin sakit hati. Dan ngomongnya itu bisik-bisik bersama teman ketika kita belanja kayak gitu. Itu ya gitu. Itu bikin sakit hati yang pasti. Bukan hanya Ocha yang nggak suka marah pasti juga marah kalau kayak gitu. Lebih baik gini ya, bencong. Oh iya, bencong kayak gitu, nggak masalah buat nggak Ocha. masalah. Pasti pikiran Ocha, mungkin kenal sama aku kayak gitu. Karena, daripada awas ada bencong. Terus gini, aduh, itu mangkel rasanya, mangkel banget, nggak suka. Pernah mengalami itu dan sampai Kak Ocha murka? Pernah, tapi kalau sampai murka pun nggak sih, tapi kalau mulut. Dikejar. Karena dia juga nggak bisa jaga mulutnya. Kita juga betul. Sampai Ocha kejar pun tetap sampai baru menghilang sudah paling sampai di rumah cerita aja sama teman kayak gitu. Ya udah hilang. Dan ini ya lucunya pernah Ocha digituin, ternyata dia dibawa temannya ke sini dan itu mahasiswa. Mahasiswa. Pernah Ocha sampai cari memang karena Ocha mangkel dan ketemu. Awalnya itu di salah satu grup Ocha dimasukin, Ocha nggak ngerti kan itu grup apa. Dan ternyata itu kok ada ini lah kayak gitu. Jadi Ocha sampai dia itu nyakitin lah. Walaupun sampai Ocha komen juga, dari Ocha nggak komen, dia itu awalnya nggak ngerti siapa karena Ocha nggak baca dari atas kayak gitu. Jadi Ocha cari, Ocha ambil wajahnya sebelum jadi Ocha cari. Akhirnya Gajah, kenapa harus mengejar? Kenapa tidak dilupakan begitu saja? Apa bisa yang ingin dilupakan. Kak Ocha itu sampaikan ke orang itu? Bisa dilupakan, tapi cuma ingin tahu kenapa seperti itu. Dan akhirnya ada yang datang ke sini meminta maaf. Meminta maaf. Ya, jadi Ocha bukan Ocha marah lah, cuma Ocha nanya kenapa? Enggak, Mbak, sporana Ocha tak tahu ada benda itu. Jadi kalau misalkan tahu enggak gitu loh. Kalau misalkan ada temen Ocha yang lain pasti gitu. Enggak lah, Mbak. Jadi karena memang awalnya memang kaget lah kayak gitu katanya. Kaget. Itu yang pertama. Yang kedua pernah juga ada bencong kayak gitu. Dan itu enggak kenal.
Dan Ocha kejar, ternyata Ocha tahu wajahnya. Beberapa hari kemudian sampailah dia ke sini bersama temannya untuk merawat rambut. Loh. Jadi tuh kayak karma, ya, betul. Jadi dia ini ternyata malah deket. Jadi karena Ocha kejar, Iya, dia sudah kejam, dikasihlah harga yang mahal. Akhirnya dia Mbak Suporen akhirnya begitu meminta maaf, ya sudah. Jadi dia kasih harga yang wajar. Ya itu bukan karma sih Kak, kayaknya enggak deh, bukan karma. Apa sih? Ya kayak dia udah ini ternyata dia butuhin kamu gitu. Nah, itu saja. Kak Ocha, aku tuh pengen tahu proses bagaimana akhirnya Kak Ocha memutuskan untuk merubah penampilan menjadi transgender, ya kan ya? Kan pasti ada fase di mana gue cowok nih, badan gue cowok, tapi gue bukan cowok lah. Pada masa di mana dan seperti apa Kak Ocha? Ada sih. Tapi awal-awal bukan obsesi. Kalau aku nggak pernah obsesi itu ya kan. Nggak pernah obsesi jadi cewek. Enggak. Aku ikutin hati aku. Karena aku udah begini, udah jadi gini. Kalau misalkan aku ini cowok pernah. Itu sekitar proses perubahan akhirnya Kak Ocha memutuskan, oke, aku ingin menjadi transgender. Oke, aku ingin merubah penampilan saya. Ya itu. Setelah kerja di Bali, yang mau ke Bali kayak gitu, ya udahlah, aku sudah bener-bener mutusin jadi cewek kayak gini, ya jadi. Kenapa nggak dari sebelumnya Kak? Kenapa waktu SMA kalau udah merasa dari kecil, kenapa nggak dimulai dari karena kecil? Lingkungannya nggak memungkinkan. Itu yang pertama, lingkungan. Kalau keluarga sih mungkin nerima ya, tapi lingkungan, kerja aku dulu kerjanya kan di counter, nggak mungkin kan tampilan kayak gitu. Nggak semua masyarakat nerima. Tapi waktu kerja di sana dengan tampilan cowok dan Ocha genit, semua nerima. Tapi takutnya, dan pelanggan pun suka, malah pelanggan ada 3 ya kan, ada 3 kasir. Iya. Jadi mereka jatuhnya ke sini semua pasti. Ke Ocha Tetap semua, karena mungkin dari layanan mungkin kayak gitu, mereka seneng kayak gitu. Ada nggak masuk ya pulsa dulu, baik-baik kan gitu, udah tahu kan biasanya gitu kalau cowok judes. Mungkin itu. Tapi kalau untuk merubah saat itu 2006 kayaknya nggak mungkin, karena Ocha kan masih kerja dan faktor lingkungan kayak gitu dah. Udahlah kayak gitu, belum siap aja. Artinya ketika Kak Ocha memutuskan untuk berubah, sudah siap segala resikonya. Sudah siap semuanya. Dibenci, ya, dinyinyirin, sudah siap. Kalau masalah nyinyir Kak, sebelum kayak gini Ocha juga sudah pernah dinyinyirin di sekolah, apalagi di SMP. Dinyinyirin. Sudah, tapi ketika dewasa begini dan ada apa sih namanya, alumni ya, enggak, mereka malah ayolah datang, nggak apa-apa kayak gitu, dan nerima. Itu luar biasa. Teman-teman itu luar biasa, teman-temanku itu luar biasa semua. Jadi teman-teman setelah setelah sudah tahu ya, itu mendekat atau malah menjauh? Enggak, mereka enggak menjauh. Wow. Sampai keluar dari grup teman-teman sekolah lah ya, sampai mereka masukin, mereka tanya lagi, dan yang tanya itu bukan cewek, yang rata-rata temanku cowok semua. Kenapa sih? Oh kayak gitu, kenapa? Nggak apa-apa. Kalau teman cewek mungkin udah ngerti, mungkin karena takut malu, takut dinyinyirin kayak gitu. Tapi teman-teman cowok lah ngerti, mereka semua yang dulu nyinyirin itu mereka ngerti semua. Malah diundang, adiknya menikah Ocha diundang, suruh nyanyi, dibayar, ya gitu. Jadi semua udah nerima. Alhamdulillah sudah nerima. Bahagia nggak sih sekarang? Bahagia. Dengan keadaan yang begini aku bahagia. Apa definisi bahagia menurut Kak Ocha? Definisi bahagia, aku bisa diterima baik. Ya udah, diterima baik. Aku nggak dicaburu, udah gitu aja. Sama masyarakat. Dan menjadi diri sendiri. Ya betul. Menjadi begini bahagia? Bahagia. Nggak ada beban. Ketika misalnya waktu belum bisa berubah ini bergejolak dong. Ya hati itu bergejolak. Karena saya ada perempuan cantik, seksi, pakai uang, aku pengen kayak gitu, pasti begitu. Rata-rata waria pasti begitu. Sebelum mereka memutuskan untuk menjadi seperti itu.
bergejolak. Ingin seperti itu tapi tidak mampu. Ya. Ketika kita sudah memakai dan memutuskanlah hari-hari kayak gini, itu rasanya nggak bisa bahagialah kayak gitu, bahagia walaupun sekitar belum nerima. Tapi kebetulan Ocha kan gini nggak di lingkungan sini kan waktu itu, ya bahagia aja kan, banyak teman-teman di sana. Bahagialah, seneng. Kenapa kalau ngelihat perempuan cantik pengen ikut? Saya mau nanya nih, dari tubuh ini yang sudah dioplas itu yang mana? Kalau oplas cuma ini. Implan. Ya. Dioplas atau implan? Diimplan, ya, dioplas, operasi plastik. Oh, enggak. Kan ada silikon sama implan. Jadi kalau implan bisa dibuang, kan dijahit. Oh, gitu. Ya. Jadi ini bisa lagi digedein, bisa juga dikecilin lagi. Kan bentuk gel. Oh, ya. Terus muka ini? Kalau muka nggak ada, paling cuma perawatan sama filler aja. Ini hidung asli? Asli. Hidung asli. Terus bentuk muka ini juga asli? Enggak asli, kalau mau aja asli. Karena perempuan banget. Cowok itu kan namanya ya? Berahang ya? Asli, ini semua asli. Ini nggak ada, kok nggak kelihatan sih? Ada sih, tapi aku nggak ngerti, nggak kelihatan. Biasanya kan kalau kurus kelihatan, iya. Ini nggak kelihatan. Aku juga nggak ngerti. Suara? Asli lah, asli. Tuh kan nggak kayak cowok. Asli, serak bus. Asli. Kalau ini palsu, bukan palsu sih, apa? Filler ya. Yang ini yang dagu. Iya, hidung pernah di filler tapi udah enggak sih, udah lama enggak. Oh, jadi ini enggak ada yang enggak ada, cuma main make up aja. Tiap hari kan aku udah kayak gini. Iya. Tiap hari memang kayak full make up. Jadi ini enggak ada semuanya. Enggak ada. Ini asli. Cuma ini yang palsu. Ini aja yang palsu. Ini palsu. Tapi banyak yang menyukai. Iyalah. Jangankan laki-laki loh, perempuan juga suka melihatnya, bener. Oh, seandainya saya punya kayak begini juga, kayak gitu kan. Kalau pernah nggak berpikir untuk mengoperasi kelamin Kak? Kalau itu butuh pertimbangan yang bener-bener matang Kak Nom. Kenapa? Bukan karena dari biaya, kalau dari biaya bisa dicari ya kan. Yang pertama susah. Kita mutusin itu susah karena itu nggak bisa balik lagi. Oh kalau iya nggak bisa karena sudah dijahit. Karena kalau hidung bisa balik lagi. Hidung, dagu, payudara, payudara itu bisa balik lagi. Bisa kembali lagi. Tapi kalau nggak bisa, kayak sudah pemotongan tulang kayak gitu. Ini tuh nggak bisa, udahlah kayak gitu. Jadi mending Ocha enggak. Yang kedua, resikonya juga besar. Apa? Tidak seperti wanita normal lainnya. Wanita ya, tidak seperti wanita. Bukannya kau aja kepengen menjadi perempuan? Memang iya, tapi beresiko. Per 3 bulan itu harus ada biaya, harus ada sedot, ya kan? Harus ada sedot. Mungkin udah pada ngerti ya kan? Udah per 3 bulan itu kalau nggak dikeluarin, ya kan? Itu pasti jadi penyakit kayak gitu. Dan pasti Iya, ini jadi pertimbangan medis lebih. Yang ketiga, kita bicara gimana kalau kita mati. Ya, pasti kasihanlah keluarga kan kayak gitu. Iya. Kasihan keluarga, dan yang mandiin pun pasti cowok cewek, tapi ini cowok tapi kok. Artinya Kak Ocha, kalau seandainya Kak Ocha meninggal ingin dikuburkan sebagai laki-laki tetap. Gak bisa. Kita lahir laki-laki, tanya ke ibu pun pasti laki-laki dulu. Mungkin walaupun keluarga nerima ya kan. Tetap seandainya mati pun tetap laki-laki. Oke. Kak Ocha, aku mau nanya lebih agak privasi, tapi kalau Kak Ocha nggak mau jawab juga nggak masalah gitu. Ini tentang orientasi seks. Kak Ocha punya pacar nggak? Punya. Dan kan orientasi seks itu ada kan yang namanya hetero ya, heteroseksual itu cowok dan cewek ya. Ada yang homo atau lesbi yang sama gitu ya. Sementara Kak Ocha seperti apa orientasi seksnya? Lebih ke cowok. Lebih ke cowok. Lebih suka sama cowok.
Ini walaupun cewek begini nih cantik begini, Kak Ocha nggak tertarik sama Karena saya? cantik tapi aku nggak tertarik. Kak Ocha, aku nanya gini deh. Kalau seandainya nih saya telanjang, ereksi nggak sih? Enggak. Oh my god. Gue langsung kayak pensiun jadi perempuan. Enggak. Enggak. Gue telanjang. No. Oke. Bukan karena Ocha sudah biasa gabung sama cewek waktu di Bali, di Surabaya enggak, tapi memang enggak. Emang nggak Bukan ereksi? juga karena faktor hormon ya. Karena Ocha juga konsumsi pil hormon dulu. Oh, iya. Sekarang udah enggak. Sudah Bukan enggak. karena itu kan biasanya memang kalau konsumsi pil hormon itu sudah enggak akan ereksi. Jadi dari kecil kecenderungan menyukai laki-laki daripada perempuan. Sudah laki-laki dan bermain pun sudah sama perempuan, main boneka. Dan almarhum ayah bapak pun dulu ya. Waktu kecil itu kan aku SD kelas 6 kan bapak yang ninggalin Ocha. Itu rata pasti dibeliin Barbie, bukan mobil. Boneka ya begitu. Ya. Jadi sudah mainnya sama cewek, sudah biasa berangkul begini pun. Udah nggak nafsu ada, ya. Kak. Langsung pensiun tau ya, jadi perempuan tuh nggak. Oh, udah mau tak pacari dia. Saya kan belum, Kak. Saya kan juga belum nikah ya. Nyinyir nih kan orang-orang kapan nikah gitu. Kau ada nggak sih keinginan mau kawin? Kawin sama cewek gitu? Iya nggak tahu. Nggak ada kalau sama maksudnya cewek. lu pengen deh kawin, Kalau membina sama rumah tangga. kalau sama cowok sih pasti kan. Pengen, Mas. Hayal itu ya kan istilahnya hayal. Ada Kenapa lah. harus hayal? Kan bisa kawin di luar negeri. Kejauhan lah Kak, kejauhan lah. Mau kawin kemana kalau di Madura? Iya. Di Indonesia lah, apalagi di Madura pulau kecil ini ya. Mau kawin kemana? Kalau Kak Nopi mah bisa nih teman-teman ke KUA. Kalau Ocha kemana? Masa mau ke KUD? Ya? KUD. Ya kemana? Kak Nopi gak ada lah. Ada nggak maksudnya kayak membina rumah Ada. tangga? Pengen punya anak. Pasti. Karena ada teman-teman juga ada yang punya cowok ya kan, dia tinggal satu rumah, punya anak, dari ngambil kayak gitu ada. Ocha pengen juga tapi karena itu resiko lah, siap nggak siap kayak gitulah. Jadi ya udahlah, walaupun pengen ya udahlah, lupakan saja. Artinya gitu. Kak Ocha sudah siap dengan konsekuensi, sudah resikonya. Sudah, Akan sendirian sampai meninggal. pasti. Wow. Pasti, tapi ada keluarga. Alhamdulillah masih ada keluarga, ada ponakan. Makanya Ocha pengen tetap baik sama keluarga semuanya kayak gitu. Mungkin di masa tua masih ada ponakan yang jaga kayak gitu. Apa yang Saudara. membuat Kak Ocha ini kuat? Karena kadang-kadang kita kayak aku ya ngerasa, duh kok gue belum dapat jodoh-jodoh nih. Bisa nggak sih saya melewati masa sampai nanti meninggal dengan kesendirian gitu? Tapi Kak Ocha udah siap-siap aja sendirian. Ya. Nggak pengen dipeluk-peluk begitu Mas. Setiap hari bangun tidur kita lihat pasangan kita gitu, ha? Sudah siap. Sudah siap. Apa yang membuat Kak Ocha kuat? Dan Ya siap. sudah, karena memang sudah resikonya. Resiko kita nggak akan menikah kalau udah mutusin kayak gini. Mungkin ada wanita karena memang banyak ya kan di film-film bahkan di YouTube itu banyak kayak gitu yang menikah akhirnya. Tapi ya tergantung dari hati sih Kak kayak gitu. Tapi kalau Ocha udahlah kayak gini, udah siap dengan segalanya. Begini aja dan diterima itu udah bahagia. Udah bahagia banget. Belum tentu kita punya pasangan malah minta kita harus ganti kelamin lah, harus begini lah, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Ocha begini sudah ada yang nerima. Berapa kali sih pacaran? Kalau pacaran nggak bisa dihitung, banyak kakak cantik banyak itu Kak No. Berapa? Jangan sampai ngalahin mantan saya. Ayo. Dari semenjak jadi ya. Iya, pacaran bener pacaran ya, beneran. Iya, bukan cinta monyet, bukan cinta monyet, bukan datang pergi. Iya. Yang sampai berbulan-bulan. Itu dari 2006 anak Sumenep itu ada 3. Wow. 3 dan semuanya itu serius. Tapi aku nggak mau yang pertama karena minta tinggal bareng. Aku nggak siap waktu itu ya kan. Oh, oke. Akhirnya dia menikah. Yang kedua karena nggak kerja. Jadi rumah. Ya, yang pertama ini kerja, dia kerja itu apa sih besi tua di Kaliangat. Ya, tapi aku nggak mau karena
dia maunya tinggal di sini, ke Sumenep, ke sini aku nggak mau. Karena aku nggak siap, karena memang ya nggak siap lah, pokoknya nggak siap ya. Yang kedua karena nggak kerja, nggak kerja, masih apa sih, berondong ya, istilahnya berondong ya lebih tua teman-teman. Kak Ocha. Ya, aku nggak mau karena aku nggak suka. Yang ketiga karena udah punya istri. Aduh. Tapi dia mau kok, istrinya pun tahu. Dan yang bikin saya memutuskan untuk sudah. Udah deh. Aku gak walaupun ngerti, kamu ya. cinta banget. Dan aku sampai, dan Mbak Marsa itu teman aku tuh tahu. Dia dulu kan ngekosnya di Sumenep. Iya. Sampai aku nangis dia tahu. Oh. Karena aku cinta, tapi karena yang nggak aku suka karena apa sih? Mungkin dia mandang materi ketika istrinya mau lahir. Dia minta bantuan semuanya biaya, jadi aku kayak gitu. No. Apa? Harga diri karena cowok itu ya. aku nggak ngerti. Sebenarnya bisa bantuin, tapi ini loh. Apa aku dimanfaatkan? Iya, ya, betul. Kayak gitu. Jadi Ocha tolak. Itu yang di Sumenep 3. Surabaya. Mampus lah. Surabaya ada 2. Ada Tapi 2. yang satu ini coba sebentar, tapi ini pacaran. Karena mereka nyatain sama kayak perempuan kayak gitu. Tapi mereka tahu kalau Kak Ocha transgender. Tahu. Yang ini Kak Ocha itu gini ya, kan orang mesti memandang Kak Ocha tuh as a woman ya, sebagai perempuan. Otomatis mungkin ada dong yang nggak tahu. Ada banyak. Ada yang nggak tahu kalau Kak Ocha transgender. Ada. Jadi dari awal Ini Kak Ocha udah ngomong atau gimana sih? Enggak, Ocha nggak pernah ngomong. Tapi mereka tahu sendiri. Tapi tetap bertahan. Tetap. Jadi walaupun sudah tahu. Dan yang nggak nyangka ini yang nomor 4. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 5. Ini anak Surabaya. Dia punya usaha di sana sama bapaknya. Penyet di belakang Delta waktu itu. Gak apa-apa ya Kak ya, sambil sebutin gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Tapi mungkin sekarang sudah punya istri. Karena kontaknya ada. Tapi sejak Ocha punya cowok di sini, Ocha hapus semua memang. Dan Novi gak nyangka, dia memang bener-bener tulus banget. Walau Ocha di Surabaya, dia nyuruh Ocha ke sana pasti ditransfer uang. Ada uang ini, walaupun Ocha sudah punya salon ya kan gitu. Ada uang make up, ada uang belanja. Dan bahkan Ocha pernah nyoba, yang aku butuh uang nih, mau bayar ini, ada dikirim itu. Itu yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Dan dia tahu kan? Dia tahu. Awalnya memang kita ketemu di Kenjeran. Nah, kita ketemu di Kenjeran. Ini kayaknya yang mantan nggak bisa terlupa ya. Kenapa nggak bisa sampai? Ya karena dia baiknya minta ampun kayak gitu. Jarang loh cowok itu kayak gitu sama banci. Bukan hanya sama banci sih. Karena kadang-kadang ya kayak itu ya dimanfaatin gitu ya. Jarang. Sampai dia ngeluarin uang banyak. Makanya Ocha nggak bisa ngelupain. Kontak WA-nya pun yang lain dihapus, dia nggak dihapus. Tapi ketika Ocha sudah punya pasangan baru di sini, Ocha hapus semuanya karena Ocha nggak mau menyakiti kayak gitu. Di Pamekasan itu 3, 4, 5, 6, 7. Buset dah. 8 sama yang sekarang. 8 ditambahin 3 ditambahin 2. 12. Enggak. 13. 3, 2 di sini. 3. Bali belum loh. Oh iya, kalau Bali enggak, aku enggak enggak pasangan. Ya? Cuma berkencan biasa aja, tapi dapat uang. Berkencan biasa. Sabar, guys. Gitu. Kayaknya ini kan banyak mantan pasti dong ada pelajaran penting gitu ya. Oh ternyata cinta begini. Menurut Kak Ocha cinta itu seperti apa? Kasih saran dong, saya kan lagi jatuh cinta. Cinta Kak. Tapi pernah di ghosting gak sih? Pernah lah. Oh iya. Itu mah yang di Pamekasan banyak kayak gitu. Ghosting cowok-cowok. gitu. Aduh, kenapa? ngomongnya cinta. Awalnya kasih duit memang. Awalnya kasih duit. Nanti dibeliin kalung mah ini. Sudah cinta nih. Dia pulang ke rumah ngasih kabar sudah sampai. 2 hari ngasih kabar, 3 hari hilang. Dan itu pelajaran. Pelajaran. Bahwa cinta itu adalah. Cinta itu tidak. Apa definisi cinta menurut Kak Ocha? Cinta sebenarnya ya ketulusan lah Kak, kayak gitu. Kalau cuma kayak gitu ya bukan cinta namanya. Sesaat kayak gitu. Cinta itu dari tulus, dari hati yang benar-benar tulus. Dan tulus itu adalah? Tulus itu sayang. Ya kan? Iya. Sayang, benar-benar sayang, nggak mandang kerjaan, nggak mandang visi, nggak mandang, ya udah itu sudah. Itu cinta dan tulus.
Kak Ocha, aku pengen kita ngobrolin masalah spiritualitas ya, hubungan Kak Ocha dengan Tuhan. Karena gini, kalau kita punya perspektif agama, pasti akan menilainya kalau enggak ini salah benar, halal haram. Tapi kalau kita punya perspektif kebertuhanan, itu berbeda. Makanya orang yang beragama itu pasti bertuhan, tapi orang yang bertuhan belum tentu orang yang bertuhan pasti beragama, tapi yang beragama belum tentu bertuhan. Karena Tuhan itu ya lebih ke humanity ya. Tapi kalau orang yang beragama udah kepada ini salah nih benar, ini apa namanya? Ini halal, ini haram gitu ya. Tapi kalau kebertuhanan kan berbeda. Saya ingin tahu hubungan Kak Ocha dengan Tuhan itu seperti apa? Karena kalau saya bilang beragama, Kak Ocha Islam, pasti orang tuh agak nganggap ini dosa. Nih pasti ngomongnya Kak, kapan lu tobat gitu ya. Saya nggak mau itu. Saya kepengen hubungan Kak Ocha dengan Tuhan itu seperti apa, mungkin Kak Ocha bisa menjelaskan. Aduh, jadi aku sedih. Oh my god. Gak apa-apa. Saya memang waria, banci. Mungkin di Pamekasan kenal lebih bencong ya. Teman-teman pasti kenalnya bencong. Tapi saya ingin dekat dengan Tuhan. Itu saja. Itu Kak Nop. Makanya walaupun saya begini, sebenarnya nggak usah dikasih tahu sih Kak Nop ya. Saya tetap beribadah, sholat tetap. Sholat jalan walaupun ada bolongnya, itu bukan cuma banci. Teman-teman juga, pasti ada bolongnya. Tetap sholat, baik, beramal. Rata-rata memang, karena aku nggak suka sih posting kayak gitu memang. Apa sih? Santunan anak yatim. Itu pasti. Ya, ada. Makanya walaupun Ocha waria, banci bencong kayak gini, tetap ingin dekat sama Tuhan. Sedekat apa? Ya deket. Jadi teman bicara kayak gitulah. Curhat, gak mungkin kan Ocha jarang sih curhat sama teman-teman. Kalau ada apa-apa itu jarang. Tapi kalau sama Tuhan pasti. Pernah nggak merasa bahwa kenapa saya harus seperti ini Tuhan? Pernah begitu. Marah nggak sih sama Tuhan? Enggak marah, enggak sih. Tapi kok bisa. Tapi ketika muncul perkataan begitu, apa sih, ketika ada orang yang nyinyir lah kayak gitu, maksudnya gitu, kenapa sih ada kok bisa ada begini, kok bisa ada begini, kalau di luar masih mau disepelekan lah kayak gitu. Pernah suka, tapi ya udah, itu hilang dengan sendirinya aja, karena memang dari hati sudah sih bisa. Apa yang ingin Kak Ocha kalau misalnya habis ibadah, habis sholat gitu, doa apa yang kayaknya pengen banget disampaikan sama Tuhan? Gak ada. Ocha setiap berdoa, bukan cuma di waktu sholat ya kan. Waktu sholat, buka salon pun, kerja, Ocha cuma satu, minta sehat aja. Karena itu penting Kak. Sehat dan rezeki yang cukup, sudah. Itu di luar doa lain untuk keluarga ya, untuk pribadi ya, untuk keluarga. Udah, sehat sama rezeki yang cukup. Ocha nggak pengen Ocha kaya, nggak. Kalau ada temen nggak ganti sepedanya, nggak apa-apa. Ocha punya duit, bukan sombong. Ocha punya duit bisa beli, tapi Ocha nggak. Udahlah, yang penting cukup aja gitu. Cukup untuk Ocha, untuk keluarga, ya udah gitu. Sehat yang penting. Pasti di luar sana ada dong teman-teman laki-laki yang juga seperti Ocha, yang tapi dia tidak seberani Kak Ocha. Dalam dirinya dia merasa tubuhnya sebagai laki-laki, tapi jiwanya itu adalah perempuan. Dan ingin mengekspresikan dengan berani, dengan bebas siapa dirinya. Apa yang ingin Kak Ocha sampaikan kepada mereka-mereka? Nggak apa-apa, lakuin aja lah. Walaupun masih ada tekanan sedikit, nggak apa-apa. Yang penting sudahlah, nerima. Ini loh aku kayak gitu, nerima aja, nerima dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan ada tekanan pengen tapi karena keluarga dan nggak berani ya kan, nggak berani mutusin, ya sudah, nggak apa-apa. Udahlah, sabar aja kayak gitu wes lah. Lama-lama juga kebiasa sama diri sendiri, udah kayak gitu. Artinya kalau misalnya teman-teman yang di Pamekasan ya, terutama ada laki-laki, karena kan
penelitian saya tentang maskulinitas ya. Ada yang disebut dengan toxic masculinity, di mana laki-laki itu ditolak oleh kelompok laki-laki karena dia tidak seperti laki-laki kebanyakan, ya kan? Nah sementara dia ngerasa tubuhnya laki-laki, tapi jiwanya perempuan. Maka kalau seandainya dia ingin seperti Kauca, berani berekspresi, inilah saya dengan segala resiko, tapi dia masih takut. Mungkin dia lagi depresi tuh, Pak. Mungkin apa yang mau disampaikan sama mereka? Aku kalau nyampein sebenarnya takut keliru sih Kak. Nanti takutnya ngajak. Memprovokasi. Iya. Takut keliru. Benar-benar. Takut keliru. Jadi ya udahlah. Tergantung dari hati mereka saja kayak gitu. Ocha nggak bisa. Takutnya ini nih yang bikin jadi orang ya kayak gitu. Boleh sebentar ada tamu kayaknya. Aku mau Mbak Marsa. Tunggu sebentar, teman-teman tunggu sebentar ya. Nggak apa-apa ya Mbak Nos? Boleh. Kita mungkin akhir kali ya. Sudah selesai? Pertanyaannya tinggal satu lagi aja. Bukan tamu salon sih. Tamu ini boleh. Bukan tamu salon kok. Sebentar. Boleh. Sebentar teman-teman ya. Sase sana. Mau masuk? Enggak, sebentar. Enggak sebentar. Oke. Nah ini sambil menunggu Kauca karena lagi ada tamu, saya mencoba mengecek mungkin ada pertanyaan. Maaf keganggu. Oke. Udah nih Kak? Udah sebentar kok cuma. Maaf ya keganggu teman-teman. Ya ada apa-apa. Kaca, kita lanjut ya pertanyaannya. Karena kan tadi kita ngomong tentang spiritualitas. Dan yang menarik teman-teman, Kaca ini adalah jemaah Masjid Agung ya, Masjid Jami di Pamekasan. Ya. Bahkan dia tahu nomor kontak saya dari Mas Novi. Yang yang dia juga kerjanya di sana gitu. Bagaimana Kak Ocha menjalankan ritual keagamaan gitu, misalnya sholat gitu, itu dengan memakai cowok pakai sarung, jadi ini pakai baju lepas, nggak ada semuanya Kak. Tapi kalau sholat di rumah ya Ocha nggak tahu sih, karena itu urusan sama Tuhan ya kan, diterima enggaknya. Kayak duhur, asar, sholat ambil udah aja gitu, nggak lepas. Iya. Tapi kalau baju tetap pakai selayaknya, iyalah. Kalau waktu ibadah ya. Tetap ya. Oke. Karena hubungan kita sama Tuhan bukan candaan loh ini. Artinya transgender ini adalah kaitannya hubungan sosialnya saja. Tapi kalau hubungan Tuhan itu tetap menjadi privasi ya. Tapi ketika berjemaah ya kan, dulu sering kan. Semuanya dilepas lah, aku nggak pakai make up kayak gini, dan malah tetap ada yang kenal juga, ya sudah mau ngapain lagi, namanya juga sholat kan kayak gitu, mereka juga gak nyinyir toh, ya. Kita sholat udah gitu aja. Mungkin kalau sekarang memang jarang ke sana karena sibuk lah sholatnya di rumah aja kayak gitu. Iya, tapi Kak Ja, aku mau nanya nih, mimpi apa yang masih belum kesampaian Kak Ja? Mimpi. Nggak ada sih Kak. Semua ada udah? Nggak ada, aku nggak terlalu obsesi. Wow. Udah. Artinya Kak Ocha ini udah orang yang bersyukur ya? Udah kayak gini, udah wis. Hidup kayak gini, kerjaan. Diterima. Ya, kerjaan sudah begini, ya sudah. Nggak perlu lagi yang aneh-aneh. Udah. Sudah cukup. Yang penting sehat itu aja sih. Penting sehat. Sehat. Udah. Oke. Kak Ja, ini sudah 1 jam loh, nggak terasa ya? Masa sih? 1 jam. Tadi niatnya cuma 30 menit ya kan? Kak Ja, aku pengen Kak Ocha bisa menyampaikan ke teman-teman. Karena banyak orang-orang yang belum paham, belum mengerti tentang transgender gitu loh. Karena kan Kak Ocha udah pernah mengalami dinyinyir atau bahkan dihina sama orang-orang.
Apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat gitu tentang Kak Ocha dengan mungkin juga teman-teman yang juga banci ya atau bencong? Menerima. Ya, itu saja. Memang sudah banyak yang menerima, tapi ada sebagian yang belum tahu ya Kak. Bukan nggak kasih kebebasan, kita bebas di Pamekasan ya kan, bebas. Tapi setidaknya melihat kita wajar. Ya, kan ada itu kadang dari kaki sampai lutut kita dilihatin, walaupun dilihatin ini cewek, cantik loh, cowok, ya. Dilihatin dari atas itu. Bukan nggak suka aja, mungkin mereka kok bisa kayak gitu, kok cantik, istilahnya kayak gitulah. Ya udah itu aja, menerima. Nggak ada bully, sudah. Itu yang dipengen. Tapi itu resiko sih Kak. Tapi tetap orang pasti sampai kapanpun yang namanya waria banci tetap pasti kayak gitu, pasti dibully. Kalau kata-kata apa yang apa namanya yang paling dibenci sama ketika ada orang yang apa gitu, selain tadi bisik-bisik bencong gitu, apa yang kan jadi teman-teman masyarakat akhirnya bisa mengerti bagaimana saya bisa cara menerimanya itu seperti apa kan begitu. Apakah hanya menerima saja oke, gitu loh. Tapi Kak Ocha tuh pengennya dan teman-teman bencong itu yang lain itu pengen diterima sebagai apa? Ya sama keadaan ini, sama keadaan kita. Tidak perlu mengubahnya. Enggak lah. Tidak perlu disuruh diajak ke jalan yang benar gitu kan bahasanya kan gitu. Perlu. Menerima saja. Menerima saja kalau ini sudah memang diri kita, udah. Menerimalah, pokoknya sudah nerima kayak gitu. Kalau masalah urusan ibadah, urusan dosa itu kan kita. Bukannya Ocha nggak nerima. Nggak nerima Ocha itu dosa, bukan. Terima karena Ocha udah tahu. Apa sih hukum Islam ya? Sebenarnya Ocha kurang pasti banyak ya kan. Tapi untuk urusan ngaji Ocha mah tahu mah kalau itu. Iyalah Ocha kan ngaji sampai wisuda. Iya ya. Tahu lah Ocha. Urusan kita dosa, semua orang punya dosa ya, semua orang punya dosa kayak gitu. Dan itu sudah urusan kita sama Tuhan, udah kayak gitu. Nggak perlulah yang namanya taubat lah, apa nggak perlu itu. Tapi untuk memberitahu nggak apa-apa. Yang penting nggak harus gitu, nggak gitu. Ya udah gitu aja kan. Ini nggak dipandang sebelah mata itu udah. Karena kebanyakan waria itu memang di luar itu rata-rata udah mereka waria. Udah ada yang jadi dianggap aneh, udah ada yang masih jadi maaf buat teman-teman waria kalau ada yang nonton ya kan Kak ya. Karena mereka di luar udah kerja malam, udah masih ngerampok duit cowok yang kayak gitu, udah dikasih cowok kan, sudah dikasih duit sama cowok tapi masih kan banyak kayak gitu. Udah di luar menipu banyak kayak gitu. Jadi Ocha nggak mau semuanya waria dianggap kayak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman waria setidaknya kita sudah dicaburu. Bukannya Ocha sok jaim ini loh, bukan. Sudah dicaburu sama masyarakat. Malah teman-teman ada yang punya sifat lebih buruk lagi kayak gitu. Iya. Jadi setidaknya lebih baik kayak gitu. Biar kita tambah diterima sama masyarakat semuanya. Kayak gitu. Kemana? Ke Surabaya, ke Jakarta, ke sini. Lebih diterima semuanya, lebih mengenal. Sikap lebih baik aja udah cukup. Apa menurut Kak Ocha sikap baik itu? Ya ramah. Kita merubah kalau memang itu buruk. Di luar ini ya, kalau orang kan bilangnya waria itu buruk kayak gitu. Ini ngomongin sifat kayak gitu, ngomongin sifat. Perilaku ya, betul, perilaku. Udah baik aja. Kalau merasa buruk, udah tinggalkan. Nanti biar orang itu cap waria itu nggak selalu buruk kayak gitu ya. Udah dicap buruk malah punya sifat buruk kayak gitu kan. Iya betul. Jadi pengennya Ocha itu semua tahu kalau waria itu baik. Mereka punya kerjaan, mereka punya penghasilan, mereka nggak minta, udah. Iya. Udah. Dan hargai. Ya, dan hargai tentunya, hargai.
menghargai daripada lelaki biasa tapi ternyata dia tidak punya pekerjaan, iya, malah numpang hidup sama Numpang istri hidup, kalau yang punya istri, numpang hidup sama keluarga, Iya. kalau masih tinggal sama orang tua kayak gitu. masih bolong-bolong sholatnya. Iya, betul. Ini yang terakhir yang ingin disampaikan Ocha sama masyarakat seperti apa? Pesannya yang tadi atau ada lagi? Nggak ada sih. Cukup menerima saja. Khususnya teman-teman di Pamekasan semuanya. Please lah, kalau ketemu jangan pandang kami. Jangan pandang kami sampai terbelalak. Entah itu terbelalaknya seperti apa, kayak gitu. Tapi please lah, terima kita. Terima. Buat yang belum tahu, kayak gitu. Ada beberapa komentar, nanti bisa Kak Ocha bisa ini ya, dijawab di Facebook. Tapi yang jelas dari saya, open minded itu bukan hanya menambah wawasan saja. Tapi open minded itu adalah kecenderungan kita bisa menerima sesuatu yang salah, tanda kutip, atau yang aneh, atau yang masih dianggapnya tabu. Ini yang disebut dengan open minded. Jadi bukan hanya menambah wawasan, pinter, ataupun ya apa namanya ya biar pengetahuannya banyak. Bukan hanya itu. Tapi open minded, pikiran terbuka itu adalah bisa menerima sesuatu yang orang lain atau kebanyakan dianggap salah. Kak Ocha makasih banyak atas waktunya. Dan sebagai hadiah, saya punya buku saya. Saya nggak punya apa-apa buat saya kasihkan sama Kak Ocha, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Jadi ini perjalanan saya waktu ke India. Wah, Kak Novi mah jalan-jalan memang hobinya ya. Aku pengen nanti kapan-kapan ngajakin Kak Ocha jalan, boleh nggak sih? Monggo, asalkan bisa juga Ocha ya, nggak sibuk aja gitu, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Saya harap teman-teman bisa belajar dari Kak Ocha dan juga tentang masalah gender, karena gender tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, tapi juga ada macam-macam ya. Kalau di Makassar itu ada calalai, ada calabai gitu ya. Kalau di di ilmu pengetahuan juga ada yang namanya homoseksual, lesbi, panseksual, androgini, dan juga ada transseksual, ada transgender. Tadi sama Kak Ocha udah disinggung apa bedanya transseksual dengan transgender ya. Sekali lagi makasih Kak Ocha waktunya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Novika Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.